Pak Tarno nggak usah nangis, udah nanti nggak usah dipikirin. Pak Tarno ntar malah makin sakit Pak Tarnonya, nggak boleh. Pak Tarno, udah masalah Eeng, udah urusan Eeng biarin. Urusan saya. Kalau memang Eengnya mau gebukin saya, silakan, nggak apa-apa. Saya malah senang. Tapi kita jangan mukul dia Pak Tarno, udah diam. Udah anggap aja nih nggak terjadi apa-apa Pak Tarno, ya. Pak Tarno nggak usah takut, Pak Tarno kan nggak terima duit dari dia, belum terima DP dari dia. Jadi hak Pak Tarno, ikut atau tidak ikut hak Pak Tarno mutlak gitu loh. Kalau yang kena penalti bukannya Pak Tarno, mereka yang udah ngambil DP Pak Tarno gitu. Pak Tarno nggak usah takut, Pak Tarno. Karena Pak Tarno nggak kena sanksi, nggak kena sanksi kok. Mereka yang kena sanksi Pak Tarno, dia ngambil DP. Kalau Pak Tarno tidak mau, dia yang harus mulangin 10 kali lipat. Jadi Pak Tarno nggak usah mau ditakut-takutin Pak Tarno. Itu hak Pak Tarno, ikut atau tidak ikut itu hak Pak Tarno, ya. Kalau yang masalah kena penalti, Pak Tarno nggak bakalan kena penalti dari siapapun, karena dia nggak melibatkan artisnya bertemu dengan klien yang mau ngontrak Pak Tarno, yang mau nyewa Pak Tarno. Kalau seorang manajer yang benar, Pak Tarno dilibatkan, temuin. Nih Pak Tarno, dia mau mengundang Pak Tarno nih, bayarannya 10 juta, mau nggak Pak Tarno? Kalau Pak Tarno mau ya silakan diambil, kalau nggak mau ya batal, ya udah. Kalau mau 15 juta, kalau 15 juta dia akan naikin harga, mau ya udah dengan kesepakatan. Ntar sono ada bensin. Udah Pak Tarno nggak usah nangis, tenang aja Pak Tarno. Kalau Pak Tarno dengan jalur yang benar, media semuanya nih, media Bidik Fakta nggak diem Pak Tarno, media Mitrapol nggak diem, apalagi anak-anak FBR. Waduh, kalau saya kontak Pak Tarno sekarang turun semua nih Pak Tarno ke rumah Pak Tarno. Apa perlu saya telepon anak-anak FBR? Saya nggak gebukin, tapi dia yang ini ntar anak FBR. Apalagi ntar Pak Tarno masuk FBR lah, ya.